وعلى آله وصحبه اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بجاه مولى بلال آمين يا ربال hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Wabil khusus kepada segenap para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, para guru ngaji, khususnya kepada ketua panitia penyelenggara Bapak Ustadz Anton Wibowo punyanya yang di panitia sebelah saya, dan sahabat saya Ustadz Kafa dari Probolinggo, saya dari Tanjung, dan kepada Bapak Ustadz yang maaf tidak dapat disebut satu-satu karena saya nggak dikasih catatannya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat tim kepada panjenengan sedoyo, kepada tim penerbang tim hadroh yang semuanya Bapak Thomas Edison itu masih biasa nggih, masih amatir. Nanti kalau sudah ahli dengan sinnya hitam Pak, seperti itu kan salon atau dulu. Dan kepada bapak ibu-ibu dan kepada ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu majelis, ketua-ketua majelis yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, konco-konco Pak Musa yang siap melawan dengan sabuk hijaunya, mudah-mudahan sehat selalu. Kepada semua panitia penyelenggara, alhamdulillah. Tidak ada kata-kata yang patut kami haturkan poro-rawo kecuali memuja dan memuji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat seger waras bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga kita semua bersama-sama berjumpa, bermawajah, bermujalasah, lungguh bareng dalam acara yang insya Allah penuh dengan barokah, acara menyambut Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya sholawat apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan dicabut penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Yang sumpah hatinya mudah-mudahan hatinya dilapangkan oleh Allah. Yang penuh masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dapat jodoh. Yang banyak utangnya mudah-mudahan semutangnya lali. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah. Para mbak-mbak, para mbok-mbok, para mbak-mbak yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara yang sama, ngaji sholawat ruqyah, mudah-mudahan barokah. Langsung ya? 1 jam Pak, 30 menit. Dilanjut kedua ya. Sebelum pengajian saya tak ngetuin. Ini pengajiannya tegang apa lemes? Tegang. Semuanya tegang ya. Pengajiannya lurus apa menggak-menggok? Kemudian yang tegang apa santai? Santai, yang enggak? Mudah-mudahan barokah. Langsung mawon para rawuh kita bersama-sama menyambut acara Isra wal Mi'raj. Apakah itu Isra? Isra itu artinya perjalanan malam. Mi'raj artinya naik ke atas.
Jadi lek bojone jenengan pulang malam dia dari Isra. Mari ngono lek dhewe munggah dia mi'raj. Mbok munggah tak loten apa ten genteng mboten paham. Isra perjalanan malam, mi'raj. Nah, ada yang bertanya loh, Isra wal Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu pakai ruh apa jasad? Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau di dalam perjalanan spiritualnya, di dalam sholatnya dia pernah seakan-akan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya seorang mukmin. Artinya apabila jenengan sholat, di dalam sholat jenengan berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jenengan berjanji kepada Allah di dalam sholat, seperti yang kita baca di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, mati dan hidupku lillahi rabbil alamin, untuk Gusti Allah Tuhan semesta. Dan jenengan bersalam di dalam sholat seperti salamnya Kanjeng Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Itu Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah ini Isra wal Mi'raj dengan ruhan, ruh, wa jasadan, jasad, wa sandalan, sandal-sandali. Oke. Maka salah satu hikmahnya Isra wal Mi'raj membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu makhluk yang paling mulia di antara semua. Rasulullah Isra wal Mi'raj menggunakan ruh, jasad, sandal. Jadi ketika Rasulullah naik ke atas itu menggunakan sandal tanpa dilepas, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Musa mengajak ngobrol berdialog di Bukit Tursina, kata Allah, Musa, copotan sandalmu. Itu kata Allah, lepas sandalmu Musa. Tapi tidak dengan Kanjeng Nabi Muhammad, naik ke atas sampai berjumpa dengan Allah, sandal-sandal. Maka kata ulama, siapa orang yang menyimpan sandal terompahnya Kanjeng Nabi, atributnya saja, insya Allah dijauhkan dari bala, musibah dan bencana. Jangan tahu bentuk sandalnya Kanjeng Nabi? Itu loh. Biasanya dan kopiah biasanya. Itu lambang operator. Biasanya dibuat bentuk-bentuk majelis seperti lambang, tahu nggih? Nah, seperti cincin saya ini lambangnya terompahnya Kanjeng Nabi, bentuknya maksudnya. Siapa orang yang menyimpan atribut terompahnya Kanjeng Nabi, terompah yang naik ke atas bertemu dengan Gusti Allah, maka dijauhkan dari bala, musibah dan bencana. Amin Allahumma. Maka daripada itu sandale tok niku lho Bu, Kanjeng Nabi sudah lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sandale tok Bu. Bukan orangnya, sandalnya. Maka Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj menembus 3 alam. Alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alam nasut, alam seperti kita dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Naik ke atas, di situ ada alam malakut, alamnya para malaikat. Naik lagi ke atas, di situ alam sahut. Dan ada satupun malaikat yang berani masuk ke alam lahut. Gak ada. Bahkan Jibril pun merasa terbakar apabila masuk ke ruangan yang paling atas. Lakon dilalahnya ada makhluk bumi yang bernama Nabi Muhammad SAW bisa menembus ke langit, berjumpa dengan Allah, sandal-sandali. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka bersolawatlah jenengan kepada nur Nabi Muhammad yang arajas sama
berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala nuril ladzi sebetulnya Bu, pengajian Isra Mi'raj ini pengajian Superman. Pengajian Isra Mi'raj ini pengajian yang pengajian Isra Mi'raj ini pengajian yang temanya bukan sekali baca ya Allah. Pengajian Isra Mi'raj ini termasuk pengajian yang temanya tidak berkembang. Betul? Dari dulu ceritanya Isra wal Mi'raj nggih pangga-pangga mawon, betul? Dari sekarang tahun kemarin 2 tahun yang lalu bahkan 1400 tahun yang lalu ceritanya Isra wal Mi'raj ya cuma ikut-ikut toh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil apa tahu dengan ada Pak Ustadz ceramah Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid TST tahu? Tidak pernah kan? Kendaraan itu tumpahannya Kanjeng Nabi juga sama menggunakan buruk. Apa tahu sampai ke rumah Pak Ustadz Kanjeng Nabi numpak KT Pasifik? Tetap kan temanya? Terus lamanya perjalanan seperti itu. Bagaimana? Summa aruntuhum minal arsy qabla yabrudal faras. Kemudian Kanjeng Nabi bangun dari karpetnya melaksanakan Isra wal Mi'raj. Turun dari Isra wal Mi'raj, karpet bekas yang diduduki Kanjeng Nabi masih terasa hangat. Betul? Itu kalau duduk di karpet hangat, tapi kalau jenengan duduk di terpal gak hangat, basah Bu. Boten hangat teles, ambil setengah digerayai gitu Bu. Soalnya musim dingin, takut khawatir dingin. Maka perkembangan, maka tema Isra wal Mi'raj ini tidak ada perkembangan. Saya tidak akan bicara seperti itu. Maka saya akan mengambil sedikit daripada hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi menuju ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Berjumpa dengan 8 nabi di 7 langit. Kanjeng Nabi naik singgah di 7 langit dan berjumpa dengan 8 nabi. Kita ini diuji oleh Allah terkadang mirip dengan ke-8 nabi tersebut. Maka kalau jenengan tepat kepada 8 nabi tersebut salah satunya, maka di situ saya akan melaksanakan, saya akan berbicara bagaimana solusi ketika kita dicoba, diuji oleh Allah dengan ujiannya salah satu daripada 8 nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Kanjeng Nabi naik ke atas bersama dengan Sayyidul Malaikah yang namanya Malaikat Jibril. Di langit pertama, di situ ada Nabi Adam alaihissalam. Diketuklah itu pintu langit, tok tok tok, assalamualaikum. Lah Nabi Adam kok wedok-wedok kabeh. Diketuklah pintu langit, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Adam bertanya, man anta, siapa kamu? Dijawab, ana Jibril.
Waman ma'aka, dan siapa orang yang bersama denganmu? Dijawab, ada Muhammad Rasulullah. Ini adalah Muhammad Rasulullah. Maka dibukalah itu pintu langit, disambut oleh Nabi Adam alaihissalam, ahlan wa sahlan wa marhaban ibna soleh wa nabi soleh, selamat datang. Bahasa Inggrisnya sugeng rawuh. Selamat datang Ibnu Soleh, wahai anak soleh, wahai Nabi yang soleh, selamat datang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, man huwa? Jibril, siapa itu Jibril? Dijawab oleh Jibril, ini adalah your grandfather. Ceketok keren titik-titik. Apa artinya? Dia adalah jaddukum, dia adalah simbah kakungmu Gusti Kanjeng Nabi, Nabi Adam alaihi abal besar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, the father of human. Ini sing apano repot lho Bu. Lek ndak ahli mangan keju ndak sakit ya. Ngapalno bolak-balik. Your grand. Siapa itu wahai malaikat Jibril? Dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Bu, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta, 60 diro. 60 diro itu kalau meteran 30 meter. Niki namung 17 meter nih. Nggak ada, ini paling cuma 15 meter. Lek sampai nggak percaya ukuran diri. Ya paling Nabi Adam dari pojok sana ke pojok sana. Itu tingginya Nabi, paling tingginya Nabi, paling dengkulnya salon-salon. Tingginya Nabi. Nah di situ Nabi Adam ini kalau jenengan percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang tidak masuk di akal, jenengan harus percaya dengan kejadiannya Nabi Adam yang tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, langsung jadi. Sesuai dengan namanya Adamin Ard, Adam itu diambil dari serpian-serpian tanah. Wakilah dikatakan oleh para ulama, Nabi Adam itu diambil dari 7 macam tanah, dicampur-campur, dikepel-kepel, di blender, dicita kayak manusia, langsung ditiupkan ruh. Maka jadilah yang namanya Adam. Maka jangan heran kalau anak putunya Nabi Adam itu kulitnya berbeda-beda. Ada yang ketularan merah seperti benua Eropa, Rusia, Inggris itu kulit merah. Ada yang Cina seperti di benua Asia, seperti Cina, Hong Kong, Korea, Taiwan, Taipu, Thailand. Itu golongan yang putih-putih semua. Ada yang kebetulan ada di benua Afrika, itu hitam-hitam semua. Ada yang bulat seperti jenengan. Orang putih, orang ireng kan bukan. Tapi kebetulan saya kecipratan yang putih. Kalau di depan saya ini ada yang putih, ada yang hitam. Tapi jenengan bagi yang hitam tidak usah minder dan tidak usah kecil hati. Orang yang berkulit hitam ada banyak keutamaan, di antaranya tidak gampang kotor. Jadi meskipun jenengan orang adus pitung dino, insya Allah orang kotor. Walaupun ireng-irengnya sepur, ireng-irengnya minyak masih tambah ireng tambah Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ireng. Lah di situ Nabi Adam kelihatan sudah sepuh, duduk di kursi. Biasa kalau orang tua, kalau orang sudah tua, laki kan nggak bisa berdiri ya Bu. Kan cuma duduk ya Bu. Alhamdulillah saya masih bisa berdiri. Masih muda. Karena kan orang tua kan nggak bisa berdiri. Lah si Nabi Adam ini duduk. Ketika duduk Nabi Adam ini selalu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri.
Ketika Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum bahagia, hatinya bahagia dan tersenyum, bahkan ketawa kecil, hahaha. Ketika menoleh yang ke sebelah kiri, sendok permen ini. Ketika menoleh ke sebelah kiri, Nabi Adam sedih, bahkan menangis, hihihi. Gitu terus, hahaha. Kanan kiri kanan. Lalu Nabi Muhammad bertanya Jibril, kenapa kok simbah kakung saya si Nabi Adam kalau menoleh ke kanan dia bahagia sampai tersenyum bahkan hahaha, kalau ke kiri dia sumpah sedih bahkan ingin menangis. Kenapa wahai Jibril? Dijawab oleh Jibril alaihissalam, Nabi Adam ketika dia menoleh ke kanan, Nabi Adam itu melihat anak putune ngelakoni tingkah laku yang baik-baik, beramal soleh, sehingga mereka anak putu Nabi Adam sebagian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ketika Nabi Adam menoleh ke arah kiri, Nabi Adam melihat anak putune sing tingkah lakune boten karu-karuan, beramal dengan amal yang toleh, kebalikannya soleh, beramal dengan amal yang jelek, ahli maksiat, sehingga sebagian dari anak putu Nabi Adam karena amal tersebut menjadi sebab dia masuk neraka. Na'udzubillah min dengan surga apa neraka? Surga. Kiri apa kanan? Nah, orang-orang yang bagian kanan ini menurut bahasa Al-Quran dinamakan ashabul yamin. Bagian kiri kata Al-Quran dinamakan ashabus simal. Ada ashabul yamin, ada ashabus simal. Ada kanan, ada kiri, ada surga, ada hitam, ada putih. Kira-kira jenengan milih yang yamin apa yang simal? Yamin. Ashabul yamin ini artinya golongan kanan, ashabul simal golongan kiri. Itu artinya seperti itu. Makanya ketika Nabi Yakub ini punya anak 12 anak dari 3 ibu, yang satu ibu melahirkan Yunus anak ke-11, yang Ragil anak Ragil yang ke-12 lahir, ibunya meninggal, namanya Rachel. Nah, si anak ke-12 ini dinamakan Bunyamin. Ada loh presiden yang namanya Bunyamin? Ada kan? Sopo lho. Benyamin ngetan apa ngulon, Pak? Benyamin nyetan ngahu. Sanes ngulon ngahu. Artinya Nabi Yakub menamakan anaknya yang terakhir dinamakan dengan nama Bunyamin, artinya kelak anak ini menjadi kaki tanganku, katanya Nabi Yakub alaihi salam. Pokoknya seperti ini, yang kanan baik apa buruk? Baik. Yang kiri baik apa buruk? Buruk. Malaikat Israel apabila ingin mencabut nyawanya orang yang husnul khotimah menggunakan tangan kanan. Malaikat Israel apabila mencabut nyawanya orang yang su'ul khotimah menggunakan tangan kiri. Pokoknya yang kanan itu baik, yang kiri itu jelek. Apabila jenengan tidur dan bermimpi buruk, maka bangunlah dan mengidurlah. Bangunlah dan meludahlah ke arah kiri. Tapi lek delok-delok ya kudu delok ana bojomu. Sampai tani itu dikaploki mbek bojone sampean. Ketika di dalam padang mahsyar orang yang beruntung menerima kitab dari arah kanan, menerima kitab catatan amal dari arah kiri bagi orang yang jelek-jelek. Hasilnya pokok yang kanan yang baik-baik, yang kiri yang tidak. Bahkan katanya lagu-lagu kamadu di tangan kiri, madu di tangan. Nah, kira-kira jenengan kanan apa kiri? Madu apa racun? Mau dimadu apa mau diracun?
Madu itu obat, Bu. Tidak mau milih racun. Tidak mau racun. Racun itu mematikan. Madu adalah obat syifaa'un linnas, kata Al-Quran. Obat bagi manusia. Mau di madu apa di racun? Tidak mau semua. Itu di madu dan di racun itu kalau bahasa kasarnya kon milih rumah sakit atau kuburan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Rasulullah, kun kal yadain wala takun kasafatain. Kata Nabi Muhammad, jadilah tangan dua, jangan menjadi kuping dua. Kenapa kok Kanjeng Nabi mengatakan jadilah tangan dua? Tangan dua ini adalah anggota tubuh yang kompak. Ketika tangan kiri jenengan gatel sing garuk tangan pundi? Kanan. Ketika tangan jenengan gatel sing garuk tangan pundi? Kompak boten? Padha karo manten anyar. Ketika manten anyar sing redok gatel sing garuk sapa? Jenengan gatel. Jenengan pikirane ngono kok ya. Ini efek musim dingin ini berarti. Umpamanya sing wedok gatel, lah sing garuk sinten? Sing lanang kan? Lah lek sing lanang sing gatel sing garuk sinten? Lah lek botok gatel iki. Ya, garuk-garukan. Kukur-kukuran, mari ngono cakar-cakaran. Ya Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan jadilah tangan dua, jangan menjadi kuping dua. Kenapa? Tangan dua ini adalah anggota tubuh yang kompak, orang tahu tukaran, orang tahu iri-irian. Yang kanan seperti saya katakan, yang kanan yang baik-baik, yang kiri yang tidak baik. Surga, neraka, kanan, kiri, ashabul yamin, ashabus simal, husnul khotimah, su'ul khotimah. Seperti tangan tangan yang kanan ini yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Baik. Jenengan salaman pakai tangan yang mana? Kanan. Makan pakai tangan yang mana? Kanan. Minum? Kanan. Nerima gajian majikan? Kanan. Yang baik-baik yang kanan, tapi yang kiri tidak pernah iri karena dia tahu posisi dan sadar diri. Dia hanya cleaning service. Yang bagus-bagus sebelah kanan, yang kiri yang tidak bagus, yang tidak baik-baik, tapi kiri tidak pernah iri. Dia bagian klinik servis. Tapi ketika awal dhewe kita dapat rezeki, kita beli jam tangan dipakai yang kiri, kita beli cincin dipakai yang kiri. Maka betul kata Nabi Muhammad, jadilah tangan dua, jangan menjadi telinga Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika awake dhewe niki para ibu-ibu, terkadang kita ini dicoba, diuji oleh Allah seperti ujian yang menerima Nabi Adam. Apa yang diterima oleh Nabi Adam? Nabi Adam dipisahkan oleh pasangannya. Terkadang awake dhewe kula jenengan dipisahkan oleh pasangannya masing-masing. Kuwi napa mboten? Seperti hari ini jenengan yang punya pasangan, yang punya suami ada di rumah, berpisah napa mboten? Berpisah. Jenengan kesini ini bukan hanya untuk tamak, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Karena Habib Hussein Thohir Al-Haddad Jombang mengatakan la hukum ila jismukum. Tidak ada orang yang mencintai kamu kecuali diri kamu sendiri. Artinya nggak ada yang peduli dengan anak-anakmu kecuali kamu sendiri sebagai ibunya. Tidak ada yang akan mengangkat derajat wibawa keluargamu kecuali kamu sendiri sebagai sebagian daripada anggota keluarga itu sendiri. Gimana betul? Maka jenengan yang di sini yang dapat duit mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Tumben nek pun wangsul tumbas sawah. Amin. Sisane damel ziarah Mekah Madinah. Nanti pulang dari Mekah Madinah mulih melumah-melumah. Akhirnya mateng metu bocah.
Amin Allahumma. Maka terkadang kita ini diuji, dicoba oleh Allah seperti mana Allah menguji Nabi Adam alaihissalam, dipisahkan oleh pasangannya yaitu yang bernama Ibu Hawa. Kenapa kok Nabi Adam dipisahkan? Karena Nabi Adam bersalah, mempunyai satu pidana yaitu memakan buah semangka. Tarik sis. Makan buah apa? Buah hud. Sekarang gini, Nabi Adam salah betul. Nabi Adam salah betul. Betul. Nabi Adam salah betul. Salah. Iblis salah betul. Iblis salah karena nggak mau hormat kepada Nabi. Nabi Adam salah karena dia memakan buah. Sama-sama salah, tapi kenapa sampai hari ini sing dibenceni cuma iblis bukan Nabi Adam? Meneng kabeh. Bapak jangan mikir, oh iya iblis salah ya karena dia sombong, salah. Nabi Adam juga salah ya makan buah khuldi karena Nabi Adam kepingin hidup abadi. Yang namanya khuldi adalah khuldun yang artinya tidak ada putus-putusnya, kekal. Nabi Adam salah, iblis juga. Sekarang kenapa yang dibenci kok cuma iblis? Nabi Adam bahasa ya. Karena keduanya salah, ada bedanya. Si iblis walaupun salah, Nabi Adam juga salah, tapi iblis tidak merasa bersalah, tidak menyesal, tidak berjanji untuk mengulangi lagi. Dia putus dari rahmatnya Allah dan dia tidak mau bertobat. Itu iblis. Tapi kalau Nabi Adam, dia bertobat, dia menangis, dia menyesali dosa-dosanya. Nabi Adam berjanji tidak mengulangi lagi, dan Nabi Adam tidak pernah putus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika Nabi Adam dia melakukan satu perbuatan dosa yaitu memakan buah khuldi, dia dihukum oleh Allah, dipisahkan oleh Ibu Hawa istrinya. Nabi Adam dijatuhkan di Mekah, Ibu Hawa dijatuhkan di India. Makanya wong India itu ayu-ayu. Sing wedok maksudnya. Ibu Hawa dijatuhkan di India, Nabi Adam di Mekah, berjumpa di Jeddah. Jeddah itu artinya kalau bahasa Jawanya simbah, nenek. Maka kota sing paling kuno kota Jeddah, kota nenek di sana. Pernah ke Jeddah? Tidak pernah ke Jeddah? Mugi-mugi makai ziarah bareng ya. Nanti kita ketemuan di sana ya. Amin Allahumma. Lah si Nabi Adam bersalah, si iblis juga bersalah, tapi Nabi Adam mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dia diampuni oleh Allah selama 500 tahun, dia dipisahkan oleh Allah dari Ibu Hawa. Lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana bisa tahu Nabi Adam lek dosane pun disapura dening Gusti Allah? Pertanyaannya, dia berjumpa dengan sang istri tercinta yaitu Ibu Hawa. Bagaimana ceritanya? Ketika Nabi Adam berpisah dengan Ibu Hawa, Nabi Adam mencari, oh istriku, istriku. Kata Ibu Hawa, oh suamiku. Kata bahasa Malang, misua. Oh misuaku. Misuaku kok misuaku? Oh suamiku, oh istriku, seperti itu. Sampai saling mencari, saling cinta. Lah kok di situ Nabi Adam kok mambu keringete bojoku Ibu Hawa. Dia muter-muter. Ada munah ini kalau bahasa Arab artinya harapan. Ini harapan, saya pasti berjumpa dengan bojoku. Lagi mambune keringete. Dia mondar mandir, sekarang dinamakan terowongan.
Itu disitu dulu Nabi Adam mondar mandir ambil ngambus itu pikirannya Ibu Hawa ini. Saking bersatunya antara suami dan istri. Kok lama-lama semakin dekat baunya. Bahasa Arab mengatakan zulfa, semakin dekat artinya Musdalifah. Semakin dekat artinya Musdalifah. Di Musdalifah sana dia semakin yakin bahwa berjumpa dengan Ibu Hawa. Akhirnya sama-sama mencari, bertemulah di padang Arafah. Arafah artinya tahu. Lah iku bojoku. Dari Ibu Hawa, lah iku suamiku. Sama-sama tahu, sama-sama naik ke gunung, namanya Gunung Jabal Rahmah. Itu semua berawal dari keringat. Makanya lek jenengan kali bojo jenengan kalau sudah sama-sama sakinah mawaddah warahmah, manggune keringete bojomu niku apa? Kalau perlu kita tes, sekarang Pak Anton meripatnya ditutup. Terus Bu Anton didelekno ning kursi kono. Terus Pak Anton kok goleki. Itu walaupun meripatnya ditutup, modal irung kok, Bu. Kampus. Lah iki bojoku. Kayak kelinci, Pak. Modal irung. Saking hubungannya antara suami istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu diterimalah yang namanya tobatnya Nabi Adam alaihi. Berarti jenengan ini kira-kira jenengan ini terkadang dicoba, diuji oleh Allah seperti ujian yang menimpa Nabi Adam, yaitu dipisahkan dari keluarga masing-masing. Kalau jenengan umpamanya berbuat dosa seperti dosa yang dilakukan Nabi Adam, maka solusinya tidak ada lain, tidak ada bukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ora usah kakean ngeyel-ngeyel, ora usah kakean golek alasan, sak ombo-ombone alas luwih ombo alasanmu. Sak ombo-ombone alas luwih ombo alasanmu. Ketika Nabi Adam salah makan buah hijau, Nabi Adam lek ngeyel bisa kemawon. Sanes kula Gusti Ibu Hawa sing ngeken kula. Ibu Hawa, apa kamu makan buah hijau? Sanes kula Gusti, saya dirayu oleh ular. Ular, kamu salah. Sanes kula Gusti, saya disuruh oleh iblis. Itu urut-urutan kesalahan, tapi tidak dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia bersalah, maka solusi dari kesalahan, akuilah kesalahanmu dan mohon maaflah. Maka Nabi Adam mengatakan, I'm wrong and I'm sorry. Ketika kita punya salah, ingin cepat selesai masalahnya, akuilah kesalahan dan cepat-cepatlah memohon ampunan. Itu kalau ke manusia, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi dari dosa-dosa yang telah kita lakukan tidak ada lain kecuali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam bertobat kepada Allah yang diabadikan tobatnya di dalam Al-Qur'an. Yuk kita tobat sama-sama yuk. Yuk kita tobat sama-sama yuk. Kita tobat dari dosa kecil dan dosa besar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kecil yang besar semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti malam, kalau nggak salah malam 1 Rajab. Sekarang apa besok? Ada yang besok katanya? Ada yang besok? Indonesia besok? Ya terserah dengan wis. Malam 1 Rajab termasuk khamsa layalin, ada 5 malam yang siapa orang berdoa kepada Allah maka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri, Idul Adha, malam nisfu Sa'ban, malam Jumat dan malam 1 Rajab. Tapi jenengan yang besok berpuasa berarti malamnya nanti malam. Tapi jenengan yang sekarang berpuasa berarti jenengan harus terlewat. Tadi malam. Ayo kita tobat bersama-sama sebagaimana tobatnya Nabi Adam alaihissalam. Kita baca tobatnya Nabi Adam yang tertera di dalam Al-Quran. Rabbana ya Rabbana
Allahumma sholli ala Muhammad. Selamat datang Ibu Haja Fatimah Angelia, monggo sugeng rawuh. Ahlan wa sahlan. Dilanjut, apa sudah Anton? Lanjut. Ya. Itu langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua maka diketuklah itu pintu surga. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dibuka, ternyata di langit kedua ada dua nabi, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Maka kata mereka itu berdua, man anta, siapa kamu? Ana Jibril, wa man ma'aka, dan siapa yang bersamamu? Maka dikatakan Muhammad Rasulullah. Maka dibukalah pintu yang kedua, naiklah Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, siapa mereka berdua? Mereka berdua adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa. Uniknya di langit yang kedua ini dihuni oleh dua nabi. Langit sebelum-sebelumnya dan sesudahnya hanya satu. Dengan kok dalam segotok luwe ya Bu. Delok tumpeng sing kene ae lho. Kalau langit 1 sampai 7 hanya satu nabi, uniknya di langit kedua ada dua nabi, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Uniknya mereka berdua sama-sama jomblo. Berharap? Berharap? Apa iso kabeh kita berjodoh dengan mereka berdua? Mungkin saja. Karena di akhir zaman itu Nabi Isa turun di Mekah dan menikahi gadis Mekah. Maka kalau jenengan umpamanya punya anak gadis yang kerja di Saudi sana, bisa saja. Tapi dipikir-pikir, mosok Nabi Isa duwe anak Pak Poniem, punya mantu golongan yang berdarsi. Maka keduanya jodoh. Ada dua wanita seperti ibu. Ada Asia, ada Hana. Asia ini dinikahi oleh Nabi Zakaria, punya anak Nabi Yahya. Hana punya dinikahi oleh Ali Imran, punya anak Siti Maryam. Jadi Siti Maryam kali Nabi Yahya ini hitungannya apa? Oh, jangan nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Asia karo Hana. Asia dirabi Nabi Zakaria duwe anak Nabi Yahya. Hana dirabi Pak Ali Imran duwe anak Maryam. Siti Maryam kali Nabi Yahya ini apa hitungan? Ponakku anaknya Pak Le, Pak D. Ini aja. Gampang-gampangan dengan kok repot-repot kok. Kulo kali Pak Anton sak dulur. Anak Pak Anton kali anak kulo, apa hitungan ini? Di sana sepupu. Bahasa Indonesianya apa ini? Sepaham. Pupu itu bahasa Jawa, sepupu. Betul nggak? Sepupu kan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indo artinya sepaham. Dan bahasa Madura sepokan. Allahumma sholli ala Muhammad. Isa dan Yahya sanang sepupu lah. Isa apa? Maryam sama Nabi Isa sepupu. Sepaham. Siti Maryam punya anak Nabi Isa. Loh, Isa kali Nabi Yahya ini apa itu kan? Dua paham. Nek kalau kula ngeten, ponakan misan. Ponakan. Jadi Nabi Isa ini kalau manggil ke Nabi Yahya paklik ngoten. Paklik Pak Nabi Isa, polane Nabi Yahya misanane ibu. Itu kedua-duanya dulu belum menikah, sama-sama di langit kedua.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ini cepet-cepetan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari keduanya, tujuannya sama surga, tapi dalane ora podo. Masuk di suatu perkampungan, Nabi Yahya mengatakan, aina khiyarun nas, di mana orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jari Nabi Isa, aina sirorun nas, di mana orang-orang yang jelek-jelek. Akhirnya podo dialog, loh Yahya, kok jenengan cari orang-orang yang baik? Kata Nabi Yahya, loh kita kan Nabi, kita cocoknya berkumpul dengan orang-orang yang baik, biar dapat barokahnya orang-orang yang baik. Lah awakmu Isa, kenapa kok yang dicari orang yang jelek-jelek lu? Kita ini nabi. Nabi itu ibarat dokter, ngobati orang yang sakit-sakit, orang yang jelek-jelek ahli maksiat itu adalah orang yang sakit, kita obati. Tujuannya sah, dalane boten sah. Kira-kira jenengan pernah gak tukaran sak koncoan gara-gara sami-sami mulai ten Indo tapi pesawatnya beda? Sampai numpak apa mbak? Aku kantai, enak Garuda ini. Terus jari ini konco ini enakan Royal. Jari konco ini enakan air asli yang murah. Kira-kira jenengan pernah tukaran boten gara-gara pulang ke Indo beda pesawat? Tidak pernah, karena tujuannya sama. Lah kita ini orang Islam diajari seperti Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kita tujuannya Gusti Allah, mados ridhone Gusti Allah, cari sahabatnya Gusti Kanjeng Nabi. Jadi lek sing diwaca sholawatan boten sami ora masalah. Tujuannya mendapatkan syafaat. Sampai namanya sholawat enggak, sholawat al-fatih, sampai sholawat pengujian, sampai sholawat nariyah, sampai sholawat tibil kulum. Wah masuk tukar gara-gara sholawat. Kira-kira lucu kamu betul? Tukaran kok lucu toh? Tukaran gara-gara beda sholawat lucu kamu betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sesi pertama kita tutup dulu, nanti dilanjutkan di sesi kedua. Sudah 1 jam. Ini ada Habib, minta tolong yang butuh kitab Situduror, yang butuh permen, yang butuh kitab Situduror, sama yang butuh minyak kasturi rupiah ada di depan sana. Yang butuh Situduror sama yang butuh minyak kasturi rupiah ada di sebelah sana. Nanti sesi kedua kita sholawatan, kita tausiah dan disempurnakan dengan rupiah. Mudah-mudahan dapat ilmu, dapat syafaat, dapat sehat. Amin Allahumma. Minta doa untuk almarhum Ibu Mumun Muniah binti Haji Mukhtar, wafat Jumat 19 Desember kemarin. Kemarinnya lagi. Ini tidak. Al-Fatihah buat Ibu Mumun Muniah, ini ibunya Mbak Amira Bekam itu. Terus buat Haji Ujang Effendi bin Dai, buat Bapak Tatang Tajrodi bin Marzuki, mudah-mudahan ketiga-tiganya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di Raudhatan min Riyadhil Jinan, di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hada minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.